Gubernur cengengesan PA212 demo dibiarkan. Kelar hidup lo, rakyat Jakarta. Ditulis oleh Nina Nur di siwa.com. Pandemi COVID-19 memang sangat ganas, sementara warga masyarakat umumnya masih sulit untuk diajak berdisiplin, untuk memakai masker, jaga jarak, dan sebagainya. Ini kenyataannya. Lihat saja penularan COVID-19 di pasar-pasar tradisional. Banyak korban terinfeksi, banyak yang katanya lupa memakai masker sambil ketawa, banyak yang tidak peduli dengan jarak. Jadi, tugas jajaran Pemprov ya harus selalu mengingatkan pesan-pesan penting untuk menghadapi COVID-19 secara bersama-sama itu paling efektif dibawakan oleh pucuk pemimpin tertinggi di daerah tersebut. Kalau di DKI Jakarta, ya Gubernur Anies dong. Di tengah kenaikan angka kasus COVID-19, dianya malah sengaja bikin lengah senyap meneruskan reklamasi. Habis ketahuan oleh media dan warga, akhirnya jadi sibuk ngeles kan? Pencegahan adanya kerumunan massa adalah salah satu cara efektif mencegah penularan COVID-19 secara masif. Ketika ada antrian para calon penumpang KRL atau MRT atau Transjakarta tidak terelakkan, saya lihat ada petugas dari stasiun dan anggota TNI yang membantu mengatur antrian agar tidak berkerumun. Artinya antrian ini masih bisa diatur, toh pemakaian masker ikut diawasi secara tertib. Lagi pula yang antri nampaknya sibuk dengan HP masing-masing, jarang kelihatan ada yang ngobrol. Kedua, ini kan orang mau berangkat kerja, jihad mencari nafkah buat keluarganya masing-masing. Niatnya mulia dong, saya yakin akan diridhoi dan dilindungi dari penularan COVID-19 oleh Tuhan. Nah, beda lagi sama demo kan kondisinya tidak teratur, beda sama antrian calon penumpang di stasiun, berjalan pun berjejer sambil meneriakkan yal atau takbir, ditambah ada orasi menggebu-gebu. Lihat saja demo PA212 sebelumnya pada tanggal 24 Juni lalu. Para peserta banyak yang tidak pakai masker. Ada pula anak-anak di sana. Boro-boro diurusin soal masker dan jaga jarak, anak-anak ini dikasih makan pun tidak. Tidak heran sekitar 2 hingga 3 minggu sesudahnya terjadi lonjakan angka kasus COVID-19 yang cukup signifikan di Jakarta. Hal yang sudah diperingatkan oleh pakar epidemiologi dari UI waktu itu. Dilansir dari cnnindonesia.com, dalam sepekan lalu kasus positif COVID-19 di Jakarta mencapai rekor harian. Rekor harian tertinggi pada tanggal 12 Juli dengan penambahan 404 kasus baru. Peningkatan ini membuat angka positivity rate atau rasio orang dites dengan hasil positif total jumlah tes COVID-19 di Jakarta meningkat tajam dari 5% menjadi 10%. Terhitung dari tanggal 7 hingga 14 Juli, tambahan kasus positif COVID-19 di Jakarta sebanyak 2.388 atau rata-rata hampir 300 orang per hari. Anies pernah koar-koar berjanji untuk melakukan rem darurat dengan menyetop seluruh kegiatan di Jakarta jika terjadi lonjakan kasus COVID-19. Koplaknya, Anies tetap saja membiarkan adanya demo besar-besaran oleh gerombolan PA212CS hari ini. Mungkin rakyat Jakarta sudah biasa ya menelan janji manis tanpa kepastian macam ini. Ini taruhannya nyawa loh ya. Hari ini rencananya akan ada demo besar-besaran oleh gerombolan PA212CS masih soal RUU HIP. Mereka bahkan sesumbar seperti menentang buat ditulari virus COVID-19. Kalau kawan-kawan sudah terbiasa, jangankan 10.000, 1 juta lebih kita sudah biasa ngatur. Masa agar menerapkan protokol COVID-19 itu? Kata Ketum PA212 Slamet Ma'arif, dia bahkan mengklaim aksi jilid 2 ini akan lebih besar dari aksi sebelumnya. Pasalnya, Aliansi Nasional Anti Komunis atau ANAK NKRI yang terdiri dari PA212, FPI, dan GNPF Ulama mendapat dukungan 175 ormas. Wih, mantap bodohnya. Anies sendiri sejak awal memang dengan tegas tidak melarang adanya aksi unjuk rasa. Pokoknya kalau menulis tentang Anies, saya selalu menyertakan sumber berita media valid yang berisi pernyataannya. Jadi para pembaca, ada pegangan juga kalau mau menertawakan ketidakkonsistenan sang gubernur santun seiman ini. Namun dalam hal demo-demo, Anies sangat konsisten. Konsisten pula dalam menjalin hubungan baik dengan para ormas di Jakarta. Buktinya anggaran dana hibah buat ormas di Jakarta kan fantastis.
sebesar 2,8 triliun. Itu tetap dipertahankan oleh Anies, padahal buat dana bansos COVID-19 minta bantuan ke pemerintah pusat. Anyway, DPR DKI Jakarta sudah menilai bahwa lonjakan kasus COVID-19 tersebut di atas itu dikarenakan oleh lemahnya Anies dalam pengawasan dan penerapan PSBB transisi yang dia buat sendiri. Anies terlalu banyak cengengesan lah kalau kalian perhatikan, terlalu banyak senyum dan kurang menunjukkan ketegasan. Perhatikan saja, bandingkan dengan Sutioso, Ahok, Jokowi. Sekarang kan sangat lemah dalam hal ketegasan. Mau nggak mau ini yang mesti kita telan, kata anggota Komisi B DPRD DKI dari fraksi PDIP Gilbert Simanjuntak. Pernyataan Anies soal COVID-19 di Jakarta terkendali dinilai kopong tanpa bukti. Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah, menyorot minimnya keterlibatan Anies dalam mengendalikan penyebaran virus. Ini lemah di gubernur, enggak mau turun ke bawah hanya lewat media, harusnya memberikan arahan langsung ke masyarakat. Ini aspek keteladanan yang penting, misal pakai masker yang benar, seperti itu, papar Trubus. Ya sudahlah, telan aja deh warga Jakarta, kalian yang memilih, kalian juga yang harus menanggung akibatnya. Gubernurnya cengengesan, demen mengolah kata di depan media ketimbang menengok warga. Janji-janjinya pun sudah banyak yang dia langgar sendiri, lebih berpihak pada gerombolan kadrun yang demen demo berjilid-jilid bahkan di tengah pandemi. Kelar dah hidup lo. Sekian dulu berita hari ini, jangan lupa di like, komen, dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan informasi menarik dan terupdate lainnya dari channel Daily.